Bayangkan, seorang anak kecil duduk di sudut ruangan, mendengar para pemimpin bangsa membicarakan bagaimana negaranya dijarah habis-habisan. Anak kecil itu belum tahu, kelak seluruh dunia akan mengenalnya sebagai proklamator. Namun saat itu, ia hanya ingin mengetahui satu hal, berapa banyak Belanda mengambil dari Indonesia. Dan jawaban yang ia dengar, membuat darahnya mendidih. Di sebuah rumah sederhana, di masa ketika Indonesia masih dijajah, seorang anak bernama Kusno, kelak dikenal sebagai Soekarno, hidup di tengah hiruk-pikuk diskusi para pemimpin Sarekat Islam dan kawan-kawan Cokroaminoto. Setiap hari, rumah itu dipenuhi orang besar, tokoh politik, pemimpin cabang organisasi, dan pejuang-pejuang muda berkumpul, berdiskusi, berdebat, merencanakan perubahan. Dan di antara kaki-kaki orang dewasa itu, selalu ada seorang anak kecil yang duduk diam, mendengarkan. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia ingin tahu. Ia haus pengetahuan, dan lebih dari itu, haus keadilan. Meja makan yang menjadi ruang pendidikan politik. Waktu makan adalah saat yang paling ia tunggu. Karena makan bersama bukan sekadar makan. Itu adalah momen ketika anak kecil ini bisa menyerap ilmu, sekaligus mengamati wajah-wajah para pemimpin yang lelah tapi penuh semangat. Ia mendengar mereka berbicara tentang ketertindasan rakyat, peperangan ekonomi, penjarahan tanah air, dan bagaimana bangsa ini harus bangkit. Kadang ia berani mengajukan pertanyaan, meski usianya belum seberapa. Dan itulah awal dari lahirnya seorang pemimpin besar. Dari rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Pada suatu malam, diskusi di rumah itu membahas kapitalisme dan barang-barang dari negeri jajahan yang diangkut ke Belanda. Secara polos tapi serius, Soekarno kecil bertanya, lebih besar dari, berapa banyak yang diambil Belanda dari Indonesia? Semua orang menoleh. Pertanyaan itu menusuk, sederhana, tapi menghantam tepat di pusat persoalan bangsa. Pak Cokro tersenyum kecil dan menjawab, lebih besar dari, The Verinic Deos Indicie Company mengeruk, atau mencuri, sekitar 1.800 juta gulden dari tanah kita setiap tahun, hanya untuk memberi makan dan hak. 1.800 juta gulden. Angka yang tak bisa dibayangkan oleh seorang anak kecil. Tapi maknanya jelas, negeri ini dirampok. Pak Cokro kemudian berkata, lebih besar dari, kita menjadi bangsa kuli, dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Kalimat itu menancap kuat dalam hati Soekarno kecil. Ia tidak ingin bangsanya menjadi kuli. Ia tidak ingin tanah airnya diinjak. Dan dalam dadanya, sesuatu mulai menyala. Tekad untuk membebaskan bangsa ini. Bukan karena ia ingin menjadi pemimpin. Bukan karena ambisi pribadi. Tapi karena ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan seperti itu. Dari diskusi-diskusi itulah Soekarno belajar. Apa arti penjajahan, bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana rakyat ditindas, dan bagaimana keadilan harus diperjuangkan. Rumah Cokro bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah universitas pertama bagi Soekarno. Universitas tanpa bangku, tanpa papan tulis, tetapi penuh gagasan besar. Dan dari tempat itu, seorang anak kecil tumbuh menjadi pemikir, lalu menjadi pejuang, lalu menjadi pemimpin, lalu menjadi proklamator.